Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sugianto Sulistiono, SSMSI, selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Fisika Matematika 3. Di sini saya Rahel Tasyana Lamunan akan membahas mengenai bab yang ke-11 terkait distribusi normal Gaussian untuk latihan soal mandiri bab 11. Di sini karena kita sudah masuk ke bab distribusi probabilitas, jadi ada beberapa soal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, buktikan bahwa untuk distribusi normal nilai rata-rata tuh berada tepat di titik puncak kurva. Jadi kita dapat equation ya di sini. Kita tahu persamaan Gaussian atau distribusi normal itu diberikan atau diketahui oleh Px equals to 1/sigma sigma akar 2pi ya. 2 pi karena kecil jadi harus agak di zoom out. Yes. Eksponensial atau pangkat ya, tapi karena fungsinya akan besar jadi kita pakai eksponensial saja. Eksponensial eh, minus oh, x min mu pangkat 2 per 2 sigma kuadrat. Di mana kita tahu kalau mu ini adalah mean atau rata-rata, terus si sigma ini adalah simpangan baku atau standar deviasinya. Jadi buat cari titik ekstrimnya kita pakai cara lama di kalkulus itu menggunakan eh, diferensial. Jadi kita cari dulu turunannya pada x equals to oh ya ini tadi tutup kurungnya. Karena kita di sini pakai aturan rantai, jadi kita harus pakai aturan rantai juga. Karena ini adalah tadi ini pakat nih jadi diturunkan ini dikali nah ininya tapi ini tinggal satu ininya juga. Nah, sudah. Setelah itu kita sederhanakan ini si persamaannya ini. Jadi X tadi minus juga. Berarti ininya pindah ke sana. Nah, sudah dapat. Nah, karena kasusnya adalah si eh, untuk titik ekstrim didapatkan apabila eh, turunannya adalah sama dengan 0. Jadi kita sama dengan kan ini. Berarti harus ada kasus di mana si eksponensialnya ini tidak boleh sama dengan 0. Mana ini? Nice. Jadi kita dapat bahwa
X-nya sama dengan mu. Nah, kedua, kita cari turunan keduanya. Tadi kan cari turunan pertamanya, sekarang kita akan cari turunan keduanya. Untuk memastikan bahwa konteksnya itu adalah maksimum gitu. D kuadrat P D ini harus ada X kuadrat. Dan karena kita pakai eh apa ya kan? Karena kita perlu menentukan si ininya, tapi kita harus mencari bahwa eh fungsinya turun. Ya, sama dengan nol saja. Eh, nah, makanya kita dapatkan pula kembali si X sama dengan mu ini. Nah, kesimpulannya, berarti ini bisa menjadi bukti. Karena pada saat menggunakan metode turunan pertama juga sudah eh, ditemukan dan apa namanya? Yang kedua juga sudah mendukung pernyataan pertama. Nah, makna fisiknya itu apa? Makna fisiknya itu Gaussian ini menggambarkan hasil dari banyak proses acak yang saling independen. Jadi si nilai yang paling sering muncul tuh ya adalah nilai rata-rata itu sendiri. Di mana ini terbuktikan X-nya sama dengan man. Contohnya pada tinggi badan manusia, kesalahan pengukuran maupun kecepatan molekul gas di sekitar nilai yang mungkin. Itu adalah penjelasannya. So, kita next nomor 2. Jika sebuah dadu seimbang dilempar 2 kali, berapakah probabilitas jumlah mata dadu yang muncul adalah 7? Nah, kita perlu memberikan daftar. Yang jumlahnya 7 itu berapa? Di sini ada 1 dan 6, lalu ada 2 dan 5, lalu ada 3 dan 4. Karena di sini adalah 2 dadu ya. Jadi di mana jumlah maksimumnya tuh ada di angka 12 gitu. 4 dan 3, 5 dan 2, lalu yang terakhir 6 dan 1. Nah, di mana jumlah kejadian atau si NA-nya, si NA-nya itu ada 6 biji. Sedangkan cara mencari peluangnya adalah berarti si PA-nya atau kejadian A-nya itu sama dengan NA dibagi NS. NS. Nah, cara cari NS-nya itu gimana? NS-nya itu di sini kita dapat 6 pangkat 2-nya. Jadi karena ada 2 kali. Oh, ada dadu seimbang. Jadi hanya sebuah dadu berarti itu kan 6. Ada peluangnya itu adalah 1 banding 6. Nah, karena itu dilempar 2 kali, jadi ada kemungkinan si dadunya itu akan menghasilkan nilai 2 kali. Berarti ini ada 6/2, terus ini kejadiannya tadi si 6. Nah, kita akan dapat nilai PA-nya adalah 1/6. Oke. Atau ya kita buat presentasenya dalam bentuk persen itu sekitar 16,67%. Sudah. Sekarang ke nomor 3. Jika PX adalah pi dikali 1 plus X kuadrat atau merupakan distri
distribusi Cauchy, tunjukkan bahwa nilai harapan EX tidak terdefinisi atau divergent. Apa menang-fisis dari distribusi yang tidak memiliki nilai rata-rata ini? Hmm, kita dapat definisi gitu ya. Nilai distribusinya senilai 1 per ya. 1 per tadi. Mana? 1 plus X kuadrat. Oh, kedobelan. Oke. Nah, kita dapat eh, kita juga tahu si nilai harapannya itu senilai dengan integral eh, tapi integralnya nih harusnya ada batasnya. Eh, saya. Nah, ini nih. 0 ke tak hingga. Eh, minus tak hingga. Sorry. Hmm, tidak ada. Eh, yaitu X, PX, PX. Nah, kita tinggal substitusi nilai P-nya ini ke sini. Nah, dan kita sederhanakan juga karena ini adalah integral, kita keluarkan si konstannya. Tinggal ini juga. Oke, sudah rapi dan kita tinggal hitung-hitung saja. Karena di sini ada case di mana ini adalah 1 plus X2, jadi kita bisa hitung saja. Kita langsung saja. Ini adalah, ini senilai, aduh, aduh, 1/2 ya, ini setengah ini. Setengah, len, atau ini ada, hmm, ini kita sederhanakan lagi, jadinya 1/2P. Oke, di mana rentangnya adalah rentangnya dari tak hingga ke tak hingga. Terus kita langsung operasikan, di mana eh, hasilnya itu adalah tak hingga. Dari mau pakai batas atas maupun batas bawah. Jadi bisa dibilang si
nilai harapannya atau nilai X-nya itu adalah divergent atau tidak terbenefisit. Nah, oh ya tadi ini belum diblok. Coba deh. Oke. Oke. Nah, mana fisisnya dari distribusi ini itu kenapa gitu. Jadi distribusi Gaussian tadi kan punya ekor yang turun lumayan cepat karena dia hanya punya satu puncak saja. Sebaliknya distribusi Cauchy itu ekornya tuh panjang gitu loh. Jadi eh, nilai ekstrimnya tuh jauh dari pusat itu masih punya probability yang cukup besar. Jadinya pengambilan sampel berulang itu nggak akan eh, membuat rata-ratanya stabil ke nilai tertentu. Jadi contohnya tuh ada pada fenomena resonansi, hemburan gelombang, dan sistem yang didefinisi kejadian-kejadian ekstrim. Dalam distribusi seperti ini, konsep nilai rata-rata atau simen tadi mempunyai kehilangan makna fisik karena pengukurannya dapat terus berubah secara signifikan walaupun datanya diperbanyak. Nah, karena ini sudah eh, merupakan akhir dari pembahasan di bab 11 kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.